adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya kalau kasih Tuhan itu indah seperti pelangi, seperti bintang-bintang di langit, bahkan seperti bunga di taman? Siapa yang percaya kalau kasih Allah itu indah? Angkat tangannya. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai memuliakan namanya. Semua berdiri yuk. Kita berdiri, jangan malas. Sambil tepuk tangan ya. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari mana lagi Sam? Bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Karena kasih Allah itu indah, selalu baru setiap hari, maka artinya kasih Allah itu tak berkesudahan, selalu baru ada dalam hidup kita. Kita masih mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita bersorak-sorai. Lebih bersemangat lagi ya. Kasih Allah tak pernah
adik-adik, sekarang persiapkan persembahannya. Oke, kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik sama kita. Jadi persembahan kita itu sebagai ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sebagaimana tadi lagu pujian kami Bapa, demikian bahwa kasih-Mu tak berkesudahan. Bapa, saat ini kami mau datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang selalu baru setiap harinya. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Nah adik-adik, coba yang di sini, yang di rumah-rumah, yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Kak isi hitung, 1, 2, 100, 500, 2.000, 10 juta. Hoi, banyak sekali anak-anak yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kalau sudah siap, artinya sudah tidak sambil makan-makan lagi, apalagi sambil tidur-tiduran. Semuanya harus sikap yang terbaik. Oke, setuju? Yang setuju angkat tangannya? Oke, sip. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah
walaupun kami masih beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di hati setiap kami, supaya kami mengerti isi cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Isti punya cerita yang bagus. Pasti adik-adik tertarik. Yang mau mendengarkan cerita Kak Isti, yuk pasang telinganya lagi. Jangan sampai nanti enggak dengar apa yang diceritain, oke? Nah, ini dia ceritanya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya, Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah.
Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Adik-adik, siapa tadi yang diberkati dengan cerita Saul dan Yonatan? Semuanya diberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa sih dari cerita Saul dan Yonatan? Yang pertama, kita harus punya keberanian, tetapi harus juga kita mengandalkan Tuhan. Tidak hanya berani, tetapi juga harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh takut. Kita nggak boleh takut. Kita tidak boleh menjadi anak yang penakut. Kemana-mana takut. Terus takut nggak bisa ngerjakan soal di sekolah. Enggak. Tapi kita terus untuk belajar supaya bisa mengerjakan setiap tugas yang dikasihkan guru. Dan selain itu kita harus tetap takut dan hormat akan Tuhan. Nah, adik-adik, pasti kita semua di sini punya cita-cita. Betul? Adik-adik yang di rumah punya cita-cita. Kak Isti punya cita-cita. Semuanya, Kak Yosi, Samuel tadi juga semuanya punya cita-cita. Tapi adik-adik bilang, "Kak, aku kan masih kecil. Aku bisa enggak ya untuk mencapai cita-citaku?" Kak Isti kasih tahu ya, adik-adik pasti bisa untuk meraih cita-cita adik-adik. Yang penting adik-adik terus berusaha, terus belajar, dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, yang sudah siap untuk meraih cita-citanya, tetapi harus tetap berusaha dan mengandalkan Tuhan Yesus, kita semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau kami sudah mendengarkan cerita Saul dan Yonatan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami akan menjadi pemberani karena kami menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun langkah setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat meraih cita-cita kami. Berkati juga mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, dan juga berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk, yang punya tangan dua-duanya diangkat. Yuk, angkat ya tangannya ya, dua-duanya ya. Nah, sekarang katakan sama-sama dengan Kak Isti. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat
kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan juga berkat pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.